to the Joy Talk video, your source of every tips in learning English. My name is Agatia and you can call me Miss Aga. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense, yaitu tense yang pertama kita pelajari dari 12 tenses yang ada di bahasa Inggris. Are you ready? I'm ready. Let's go! Sekarang kita akan membicarakan tentang dua hal. Pertama adalah kapan kita menggunakan simple present tense, dan yang kedua adalah struktur dari simple present tense kalimat positif. Kita bahas satu-satu ya. Nah, fungsi yang pertama adalah untuk menyatakan fakta. Kita menggunakan simple present tense jika ingin menyatakan fakta. Contoh kalimatnya, Joko Widodo is the President of Indonesia. Fakta. Kita coba contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, chickens and snakes lay eggs to reproduce. Fakta. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan kebiasaan. Di sini, simple present tense digunakan untuk menyatakan habitual actions. Biasanya kita menggunakan adverb of frequency atau keterangan waktu. Contohnya usually, always, never, 3 days a week, weekly, annually, and etc. Oke, contoh yang pertama. Many people work 8 hours a day. Itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Contoh kedua, they go to the gym every day. Dilakukan berulang-ulang setiap hari. Nah, yang ketiga, untuk membuat simple statement yang bersifat umum. Contohnya, I live in Yogyakarta. Contoh lain, she is adorable. Bersifat umum. Nah, fungsi yang terakhir adalah untuk menyatakan perasaan, pemikiran, atau indera. Contoh kalimatnya, we disagree with the speaker's opinion. Atau, he loves singing. Untuk menyatakan perasaan, pikiran, atau indera. Oke, sekarang kita ke struktur dari kalimat positif simple present tense. Nah, sebelum kita lihat strukturnya, kita ambil dua contoh ya, yang tadi sudah kita gunakan. Kalimat pertama adalah she is adorable, dan kalimat kedua adalah they go to the gym every day. Kita breakdown ya. Kalimat pertama, she is adorable. She as the subject, is as the to be, adorable as the adjective. Kalimat kedua, they go to the gym every day. They as the subject, go as the verb 1, to the gym as the prepositional phrase, and then every day as the adverb of frequency. Nah, dari sini kita bisa lihat strukturnya. Subject ditambah to be atau verb 1. Itu struktur kalimat positif simple present tense. Nah, to be-nya apa, Miss? Verb 1-nya apa, Miss? To be-nya bisa is, am, atau are. Kemudian, verb 1-nya bisa tanpa SIS atau dengan SIS, tergantung subjeknya. Ingat, subject-verb agreement. Singular subject dengan singular verb, plural subject dengan plural verb. Oke, there you go. Itu tadi adalah simple present tense. Ingat ya, struktur kalimat positifnya adalah subject ditambah to be atau verb 1. Kemudian bisa ditambah adjective, adverb, complement, noun, dan lain-lain. Oke. You've been watching Joy Talk video. If you like this video, click the like button below and don't forget to comment down below the next tips you want to know. My name is Agatia. Keep learning and stay awesome. Bye!